semuanya, kembali lagi di YouTube channel Fisik Guru. Kali ini saya akan membahas tentang energi usaha bagian kedua. Kita review kembali bahwa definisi kerja itu adalah usaha kerja sama dengan perubahan energi kinetik sebesar setengah mvf kuadrat kurang setengah mvi kuadrat. Nah, hasil gabungan hukum Newton dan kinematika yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa setengah mvf kuadrat kurang setengah mvi kuadrat. Nah, karena sama, dapat bisa disimpulkan menjadi kerja atau usaha itu sama dengan gaya yang bekerja searah subuh X dikalikan dengan perpindahan atau X. Nah, ada gambar seperti ini ilustrasi. Ya, ada gaya yang bekerja. Nah, kita bisa peroleh kerja atau usaha pada skalar itu F cos theta kali X, dan pada vektor usaha atau kerja itu sama dengan vektor gaya dikalikan dengan vektor perpindahan. Jadi perkalian dot. Nah, ini konsep vektornya. Jadi usaha kerja oleh gravitasi. Jadi nih, saya punya satu sumbu koordinat yaitu Y, kemudian ada sebuah bola mula-mula dalam keadaan diam, kemudian dia bergerak ke atas melewati beberapa titik Y1, Y2, dan Y3, yang mana Y2 itu memiliki kecepatan V2 dan di titik Y3 memiliki kecepatan V3, yang mana pada V3 ini dia mengalami kecepatan sesaat sehingga besarnya sama dengan 0. Nah, ketika bola bergerak naik itu kita tetapkan sebagai positif. Nah, kita gambarkan arah perpindahannya ke atas, kemudian ada gaya berat yang bekerja oleh terhadap bola maksudnya. Kemudian kita menggambarkan diagram benda bebas, perpindahan, dan gaya berat ke arah bawah. Nah, sekarang bagaimana usaha kerja oleh gravitasi ketika bola itu bergerak naik? Nah, kita lihat dulu sebelumnya itu bahwa pada diagram benda bebas ini arah beratnya ke bawah, terus perpindahannya kan ke atas. Nah, sudut impitnya berapa kira-kira? Nah, sudut impitnya sebesar, ya, sudut tidak berimpit maksudnya, itu sebesar 180 derajat. Nah, besar usaha atau kerja oleh gravitasi itu sebesar W cos theta X. X di sini adalah perpindahan, sehingga W yang dimaksud adalah gaya berat itu sama dengan massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Usaha oleh gravitasi itu sama dengan mg cos, kan sudut tidak berhimpit itu kan sebesar 180 derajat kalikan X. Nah, cos 180 derajat kan min 1, jadinya usaha oleh gravitasi itu sama dengan min mgx. M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi, dan X adalah perpindahan. Nah, sekarang kita lihat ketika bola turun, bagaimanakah usaha atau kerja oleh gravitasi ketika bola bergerak turun? Nah, nilainya arahnya adalah negatif, maka kita buatkan seperti yang sebelumnya. Kita tinjau arah perpindahannya ke bawah, terus gaya beratnya juga bekerja ke arah bawah atau ke arah pusat bumi. Nah, kita gambarkan diagram benda bebas, perpindahan, kemudian ada gaya berat. Karena berimpit, maka besar sudutnya adalah 0 derajat. Nah, sekarang kita lihat usaha oleh gravitasi itu bagaimana? Ya, usaha oleh gravitasi itu sama dengan massa dikalikan dengan gravitasi cos theta kali X. Nah, cos tetanya adalah 0 derajat, maka mg cos 0 derajat kali X. Hasilnya adalah usaha oleh gravitasi itu sama dengan plus massa dikalikan dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan perpindahan. Nah, ini adalah
usaha atau kerja oleh gravitasi. Jadi usaha yang ke atas adalah negatif, terus ketika bola turun usahanya adalah positif. Oke. Nah, di sini saya ada sebuah benda ditarik dengan tali. Nah, ditarik seperti ini. Nah, pada hukum Newton kan kita sudah mempelajari bahwa kita harus menganalisis gaya-gaya apa yang bekerja pada sebuah benda yang ketika diberikan gaya. Itu kita lihat pada balok ini ada memiliki kecepatan awal dan kecepatan akhir. Dia berpindah sejauh X. Permukaan kasar, maka kita mau menghitung usaha totalnya itu seperti apa. Kita gambarkan. Ya, ada gaya normal, kemudian ada gaya berat yang bekerja ke arah pusat bumi, kemudian ada gaya tegangan tali, dan karena permukaan kasar, maka ada gaya gesek. Nah, kita lihat bagaimana total usaha kerja oleh gaya. Oke, kita lihat. Oke, jumlah usaha atau kerja itu sama dengan usaha oleh tegangan tali tambah usaha oleh gaya normal tambah usaha oleh gaya berat tambah usaha oleh gaya gesek. Bagaimana menentukan total usaha atau kerja dengan berbagai gaya yang bekerja pada benda tersebut? Kita gambarkan kembali benda bersama dengan gaya-gaya yang bekerja. Ada gaya normal, ada gaya berat, ada gaya tegangan tali, dan gaya gesek karena pada permukaan kasar. Nah, sekarang kita lihat usaha oleh gaya tegangan tali. Nah, gambarnya seperti ini. Karena arah kerjanya miring seperti ini, kemudian kita proyeksikan terhadap arah perpindahan. Maka usaha oleh tegangan tali itu sama dengan gaya tegangan tali dikalikan dengan cos theta dikalikan dengan perpindahan atau X. Kita uraikan lagi menjadi usaha oleh tegangan tali itu sama dengan gaya tegangan tali dikalikan dengan X atau perpindahan cos theta, karena theta di sini adalah relatif bergantung pada nilainya berapa. Nah, sekarang kita lihat usaha oleh gaya normal. Kita gambarkan gaya normal kan bekerja dari permukaan bidang ke arah atas. Nah, seperti ini kita proyeksikan terhadap perpindahan. Berapa besar sudutnya atau tetanya? Sebesar 90 derajat. Sekarang kita uraikan menjadi usaha oleh gaya normal itu sama dengan gaya normal dikalikan dengan cos theta dikalikan dengan X atau perpindahan. Kita uraikan lagi menjadi usaha oleh gaya normal itu sama dengan gaya normal dikalikan dengan X perpindahan cos 90 derajat. Nah, nilai cos 90 derajat kan 0. Jadi 0 dikalikan dengan NX adalah 0. Jadi memang benar bahwa benda ternyata bergerak searah sumbu X, tidak searah dengan sumbu Y, sehingga usaha oleh gaya normal itu sebesar 0. Nah, sekarang kita lihat usaha oleh gaya berat. Nah, kita gambarkan gaya berat kan arah ke pusat bumi ke bawah. Ini kita proyeksikan terhadap perpindahan bahwa besar tetanya juga sama seperti pada gaya normal sebesar 90 derajat. Maka usaha oleh gaya berat itu sama dengan gaya berat dikalikan dengan cos theta dikalikan dengan X. Kita uraikan lanjut menjadi usaha oleh gaya berat itu sama dengan gaya berat dikalikan dengan X kalikan dengan cos 90 derajat. Nah, cos 90 derajat ini kan adalah 0. Jadi 0 ya, yang gaya yang bekerja searah sumbu Y atau usaha oleh gaya baik normal maupun gaya berat itu sebesar 0. Oke, kita lihat usaha oleh gaya gesek. Kita gambarkan dulu, kan gaya gesek berlawanan dengan gaya tegangan tali. Nah, arah geraknya ke kiri, sehingga seperti ini. Jadi perpindahannya ke kanan, gaya geseknya berlawanan dengan perpindahan sudut apitnya berapa? Sebesar 180 derajat. Kita uraikan usaha oleh gaya gesek itu sama dengan gaya gesek dikalikan dengan cos theta dikalikan dengan X. Kita uraikan lanjut menjadi
fx kalikan dengan cos 180 derajat. Nah, ingat kembali materi matematika bahwa cos 180 derajat itu sama dengan min 1, sehingga min 1 dikalikan dengan fx sama dengan min fx. Inilah cara menentukan total usaha kerja oleh beberapa gaya pada sebuah sistem gerak suatu benda ketika diberikan gaya. Seperti itu ya. Jangan lupa bahwa saya akan membahas usaha oleh gaya yang tidak konstan. Nah, yang ini kan usaha gaya konstan. Sebelumnya itu bahwa teorema energi kinetik usaha atau kerja itu berdasarkan definisi matematis sebelumnya bahwa kita dapat mengaitkan hubungan antara energi kinetik dan usaha, yaitu perubahan energi kinetik pada suatu objek oleh kerja atau usaha total dari gaya yang dikenakan pada objek tersebut. Jadi energi kinetik ini berkaitan dengan gerak. Nah, karena berkaitan dengan gerak, yang pastinya ada gaya yang diberikan oleh suatu objek juga. Jadi ditransfer ke objek kah, atau objek mentransferkah, seperti itu. Nah, di situ terjadi perubahan energi kinetik. Nah, besarnya adalah usaha atau kerja itu sama dengan perubahan energi kinetik. Seperti itu. Nah, secara umum usaha total itu sama dengan setengah mvf kuadrat kurang setengah mvi kuadrat. M adalah massa benda tersebut, vf adalah kecepatan akhir atau velocity finish kuadrat dikurangi setengah mvi. Vi itu adalah velocity inisial atau kecepatan awal kuadrat. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut dengan bagaimana kalau usaha atau kerja oleh gaya yang tidak konstan. Saya punya ilustrasi bahwa seseorang sedang mendorong lemari pada permukaan kasar. Nah, ini kan lama kelamaan kalau dia dorong ke sana itu kan lama kelamaan tenaga atau energi yang dimiliki oleh orang tersebut akan berkurang. Nah, yang pastinya gaya yang diberikan juga akan lama kelamaan semakin berkurang. Kita lihat seperti ini, dia dorong, maka kita membuat grafik seperti ini. Nah, jadi grafiknya itu tidak linear tetapi sedikit lengkungnya. Nah, ini kalau saya buat partisi yang mana perpindahannya dari perpindahan awal ke perpindahan akhir. Sekarang saya buatkan partisi seperti ini, ya kan? Seperti ini, maka ini adalah usaha tidak tetap, artinya bergantung pada gaya, gitu. Jadi energi ketika dia mendorong mari itu, yang pastinya lama kelamaan akan berkurang. Nah, kita lihat. Nah, ternyata ada kesamaan matematis untuk menentukan usaha oleh gaya tidak konstan, yaitu usaha sama dengan integral dari perpindahan posisi awal ke posisi akhir dikalikan dengan gaya yang bekerja searah sumbu x dikalikan dengan perpindahan dx. Nah, itu sama dengan luas daerah ini luas daerah yang diapiti antara kurva gaya dengan sumbu mendatar, sumbu x, seperti itu. Jadi usaha oleh gaya konstan grafiknya seperti ini ya. Nah, itu kita gunakan adalah integral. Usaha kerja oleh gaya pegas. Nah, ini kan adalah yang tidak konstannya, tidak tetap. Kita lihat gaya pegas atau gaya pemulih. Saya memiliki pegas. Di sini mula-mula ini merah ini adalah pembatas nolnya mula-mula, kemudian perpindahannya 0, gaya oleh pegas sebesar 0. Dan jadi dalam kondisi ini pegas dalam keadaan normal. Nah, bagaimana kalau kita menarik pegas dari keadaan normal? Nanti seperti ini. Kemudian kita membuat garis seperti ini. Nah, bagaimana perpindahannya? Perpindahannya sejauh x ke arah kanan,
Kemudian gaya pemulihnya atau gaya pegasnya ke kiri, ya. Gas ditarik ke kanan berarti perpindahannya ke kanan. Pegas menarik kembali ke kiri. Jadi ingat, bukan gaya oleh tangannya, tetapi gaya oleh pegas, sehingga bekerjanya ke kiri. Jadi pegas seolah-olah menarik tangan kita untuk tidak mau diganggu atau ditarik ataupun didorong, seperti itu ya. Sekarang ketika kita melepaskan pegas ini, maka ada kondisi yang ketiga, yaitu dia akan rapat atau tekan ya, seolah-olah ditekan. Nah, perpindahannya sebesar X ke kanan, ke kiri, ke kiri, dan gaya pegasnya ke kanan, seperti ini. Jadi pegas ditekan ke kiri, perpindahannya juga ke kiri, pegasnya mendorong ke kanan. Jadi seolah-olah pegas ini tidak mau diganggu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan hukum Newton, ini berlaku hukum 3 Newton. Oke. Jadi gaya pegas atau gaya pemulih besarnya sebanding dengan perubahan panjang pegas. Jadi perpindahan ujung pegas yang ditarik, seperti itu. Nah, berdasarkan hukum Hooke bahwa gaya yang bekerja searah sumbu X itu sama dengan minus konstanta, ini konstanta pegas ya, dikalikan dengan perpindahannya. Jadi seperti ini. Oke. Sehingga K di sini adalah merupakan konstanta pegas dengan satuan Newton meter kuadrat. Kalau F kan kita sudah tahu ini gaya, X ini adalah perpindahan. Sekarang kita masih tetap lanjut usaha kerja oleh gaya pegas. Jadi kita asumsikan bahwa pegas ideal tak bermassa sehingga memenuhi hukum Hooke, ya. Jadi kita anggap pegas itu sangat sempurna ya. Jadi gaya pegas itu adalah Fx sama dengan min Kx. Jadi gaya pegas itu bergantung pada posisinya. Jadi tidak konstan, maka usaha oleh pegas sama dengan integral posisi awal ke posisi akhir dikalikan dengan Fx dikalikan dengan perpindahan dx sama dengan integral posisi akhir posisi awal ke posisi akhir kalikan min konstanta x kuadrat pada saat posisi akhir ke posisi awal ke posisi akhir, itu sama dengan min setengah kxf posisi finish kuadrat dikurangi posisi inisial kuadrat, seperti itu. Nah, bagaimana hasilnya? Jadi usaha oleh pegas itu sama dengan min setengah kxf kuadrat dikurangi setengah kxi kuadrat. Sekali lagi saya ingatkan bahwa f di sini adalah finish akhir, sementara i di sini adalah inisial atau awal. K ini adalah konstanta pegas. Nah, jika pegas dalam keadaan normal tanpa ditarik atau ditekan dengan X sama dengan 0, maka usaha oleh gaya pegas sama dengan min setengah Kx kuadrat. Seperti itu. Ini ada kaitan pula dengan daya, yang mana daya rata-rata merupakan kerja yang dilakukan oleh suatu gaya dalam selang waktu tertentu. Sehingga daya itu dilambangkan dengan P kapital, itu sama dengan usaha oleh suatu gaya dalam selang waktu tertentu. Delta ini adalah perubahan atau selang waktu tertentu. Daya sesaat adalah ketika daya itu sama dengan limit perubahan waktu mendekati 0 usaha per selang waktu sama dengan derivatif usaha per derivatif waktu. Ingat bahwa usaha itu kan sama dengan vektor F dot vektor X atau perpindahan, sehingga P sama dengan turunan F dot X per dt itu sama dengan F dx per dt sama dengan F dikali dengan V. F adalah gaya, V adalah kecepatan. Jadi seperti itu ya, kaitan antara usaha yang bekerja oleh suatu gaya dalam selang waktu tertentu. Saya ulangi, usaha yang dilakukan oleh suatu gaya dalam selang waktu tertentu itu kita sebut sebagai daya ya. Nah, satuannya apa? Satuannya adalah joule per second atau watt. Oke.
demikian pembahasan usaha dan energi part 2 kali ini, baik usaha kerja oleh gaya konstan maupun usaha oleh gaya tidak konstan. Seperti itu. Kalau usaha oleh gaya konstan kan tidak konstan kan itu kan pada pegas, gas, terus kaitannya juga ada dengan daya seperti itu. Jadi demikian pembahasan kali ini. Nantikan video selanjutnya.